Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini adalah hari Jumat 1 Maret 2024, hari biasa pekan kedua masa Prapaskah. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, kembali lagi Sabda Iman Katolik menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita mendengarkan Sabda Tuhan di mana Yesus dalam bacaan hari ini menyampaikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ada pun beberapa hal yang dapat kita petik atau kita ambil. Dalam perumpamaan yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita semua bahwa kita adalah para pekerja atau penggarap kebun anggur Allah.
Seharusnya kita semua bertanggung jawab kepada Allah akan semua pekerjaan yang kita lakukan sebagai pekerja di kebun anggur Allah. Yang dimaksud kebun anggur Allah itu adalah komunitas, keluarga, dan lingkungan di mana kita berada. Sedangkan tanaman anggur itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka yang menjadi pertanyaan atau permenungan bagi kita, apakah kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan membawa dan menghidupi nilai-nilai Kristiani? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita, bagi saudara-saudari kita? Atau bahkan sebaliknya, kita justru menjadi batu sandungan dengan sikap-sikap yang kita lakukan, yaitu sikap tamak, penuh kebencian, kekerasan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita diundang untuk menerima Yesus sebagai Sang Pewaris Putra Tunggal Allah dalam hidup kita. Sehingga hidup kita senantiasa dituntun kepada hal-hal yang baik dan tentunya menghasilkan panenan yang begitu melimpah. Dan tentu saja kita menjadi berkat bagi semua orang yang kita jumpai. Maka kita harus senantiasa bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola kebun anggur. Kita harus semakin menyatukan diri dengan Tuhan agar apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, maupun di dalam komunitas kita, pekerjaan kita, dan lingkungan kita dimanapun kita berada, kita selalu mencerminkan nilai-nilai Kristiani dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang adil, penuh kasih dan pengampunan, penuh sukacita dan kebahagiaan, serta damai sejahtera. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita melakukannya itu, kita sebagai pekerja di kebun anggur, di kebun Allah. Semoga hari ini kita senantiasa selalu mewartakan karya keselamatan Allah, sabda Tuhan Allah dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.